Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, food lover. Bagaimana puasanya hingga hari ini? Jangan sampai loyo ya. Harus tetap semangat sampai hari kemenangan nanti. Berbicara tentang hari kemenangan, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya mudik ya. Dilansir dari kompas.com, Provinsi Jawa Tengah diprediksi masih menjadi destinasi mudik favorit di tahun ini. Untuk jalur darat menuju Jateng sendiri, banyak masyarakat yang memilih mudik melalui jalur pantai utara daripada jalur pantai selatan. Karena tujuan mudik mayoritas masyarakat lebih cepat dan dekat bila melalui jalur Pantura. Di sisi lain, Pantura dianggap lebih aman dibandingkan jalur Pansela yang rawan macet dengan medan yang lebih ekstrim. Di momen jelang Hari Raya kali ini, Benu akan mengajak berkulineran di kota yang terletak di jalur mudik Pantura. Kota ini dijuluki Kota Udang. Ya, Benu akan berkulineran di Cirebon. Pernah, aku puasa mudik cuma ke Bogor sih. Puasa pas mudik pernah. Ya sering, karena saya rumahnya di Sulawesi. Jadi kadang kalau libur tuh kan pasti saat puasa, kan kuliah nih. Jadi liburnya itu memang saat Ramadan gitu. Jadi ya kayak berangkat malam, terus nanti sahurnya di bandara. Haus ya, apalagi kalau jalanan macet. Kalau lapar sih enggak, cuman haus. Udah pasti kalau perjalanan itu pasti kita bakal ngerasa capek, haus, lemes ya karena puasa kan. Ya gitu aja sih yang dirasain kalau perjalanan. Yang pasti ya lapar, lemes, apalagi kan kita duduk aja tuh di dalam mobil kan. Ya tapi kita bawa enjoy aja lah. Sebelum Benu melanjutkan perjalanan kuliner jalur mudik, kita dengar dulu beberapa tips perjalanan saat berpuasa dari Dr. Putri Sakti. Memang dalam ajaran agama Islam, kita diberikan keringanan untuk tidak berpuasa ketika kita menjalankan perjalanan yang jauh. Tetapi dari segi medis, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satunya adalah berapa lamakah durasi perjalanan tersebut, kemudian bagaimanakah perjalanannya, apakah medannya cukup berat atau tidak, sehingga kita bisa mempertimbangkan apakah tubuh kita ini memungkinkan untuk menjalankan puasa tersebut. Apabila durasinya masih memungkinkan kita untuk tetap bisa menjalankan buka puasa dengan tepat, dan juga medannya tidak terlalu berat, begitu juga dengan kondisi tubuh kita yang optimal, maka sebetulnya kita tetap bisa menjalankan puasa tersebut dengan baik. Beberapa tips yang bisa kita lakukan apabila kita akan menjalankan puasa, tetapi kita juga harus menjalankan perjalanan jauh. Maka yang pertama harus Anda persiapkan adalah memilih waktu yang tepat dengan buka puasanya. Jadi apabila Anda memiliki waktu sekitar 6 jam sebelum dari lokasi Anda, usahakan Anda berangkat di jam-jam tersebut sehingga bisa disesuaikan dengan waktu untuk berbuka puasa. Yang kedua adalah pastikan agar Anda ini mengonsumsi cairan yang cukup dengan harapan tidak mengalami dehidrasi saat perjalanan. Yang ketiga, pastikan Anda mengonsumsi makanan sahur dengan komposisi makanan yang berimbang, terutama cukupi untuk kebutuhan dari proteinnya sehingga imunitas Anda akan terjaga selama perjalanan jauh tersebut. Yang keempat, pastikan agar Anda tetap menjaga kecukupan tidur. Salah satunya adalah sebelum bepergian, usahakan tidak begadang ya, tapi cukupi tidur 6-8 jam dan usahakan tidak lebih dari jam 10 malam. Tips lainnya adalah Anda juga bisa mempertimbangkan dalam kondisi apabila mengalami kemacetan, sehingga pastikan agar tercukupi adanya cairan, minuman, atau misalkan buah potong dan juga kurma serta beberapa makanan yang tidak mudah basi, sehingga ketika azan tiba Anda bisa mengonsumsi makanan tersebut dari dalam perjalanan Anda. Untuk mengawali kulineran di Cirebon, Benu akan mengajak food lover menemukan pengalaman berbuka puasa sambil menikmati pesona kecantikan alam senja di Desa Alam Manis, Cirebon. Ini dia rumah makan Lawang Rasa. Food lover, saat ini Benu ada di Jalan Cirebon Kuningan nih. Tepatnya di ini dia Lawang Rasa Resto. Ini katanya di sini kulinernya andalan banget, banyak yang enak-enak dan view-nya cakep. Kita lihat aja langsung kayak apa. Mudah-mudahan dapat tempat ya. Biasa kalau buka puasa gini pasti padat banget. Yuk.
Pepohonan rindang nan asri serasa menyambut Benu ketika menuruni tangga menuju rumah makan Lawang Rasa. Rumah makan Lawang Rasa memiliki area yang luas, cocok untuk mengadakan acara buka bersama keluarga, rekan kerja maupun teman. Interior berkonsep etnik dengan dominasi nuansa kayu, memberi kesan hangat yang nyaman. Kita bisa langsung menikmati suasana outdoor, berhias keindahan pemandangan alam manis. Selain itu, tempatnya instagramable banget loh food lover. Setiap sudut bisa menjadi spot berfoto yang estetik. Ini dia food lover, salah satu view dari Lawang Rasa Resto. Nih ada bukit hijau gitu ya, kita bisa nongkrong sini. Waduh, pas banget lah, cakep banget lah pokoknya. Ini bukit, terus sebelah sana ada perumahan penduduk, tapi di sini memang view-nya luar biasa cakep ya. Buat nongkrong asik banget. Apalagi nih kalau buka puasa ya, buka puasa bakal penuh nanti, mudah-mudahan nanti penuh dapat tempat ya. Karena kondisinya pasti rame banget, karena memang di sini jual view, tempat, dan makanan-makanan tradisionalnya juga oke banget. Katanya sih prasmanan, kalau ngelihat dari deretan makanannya sih prasmanan. Kita akan cek ya apa ya. Kuliner lezat ala Nusantara siap memanjakan lidah. Di sini saat Ramadan, kita bisa menyaksikan live cooking. Nah, Benu sempat intip live cooking otok owok. Makanan khas Cirebon ini merupakan kombinasi antara nasi dan mie yang dimasak secara bersamaan. Tak asing ya. Hidangan ini 11-12 dengan magelangan khas Magelang. Walaupun serupa, namun keduanya memiliki ciri khas dan cita rasa yang berbeda. Untuk proses pembuatannya, pertama-tama tumis bumbu-bumbu sampai wangi. Tambahkan telur, orak-arik sampai bercampur dengan bumbu. Masukkan nasi dan mie, aduk hingga bercampur rata. Kubis, sawi, sosis, cabai yang ditambahkan membuat otok owok semakin lengkap dan spesial. Untuk menciptakan sensasi rasa gurih manis dan rasa yang menggoda, ditambahkan pula garam dan kecap. Berbuka tanpa kudapan manis rasanya ada yang kurang ya food lover. Tapi jangan khawatir, di sini kita juga bisa menikmati kue cubit serta surabi. Berbicara soal surabi atau serabi, ternyata sajian manis ini banyak tersebar di beberapa daerah di Nusantara. Konon kue ini merupakan modifikasi dari kue apem. Di Jawa Tengah, serabi dikenal dengan cita rasanya yang manis. Kalau di Jawa Barat, serabi atau surabi memiliki dua rasa, yaitu manis yang berasal dari kinca atau gula merah, dan rasa asin berasal dari taburan oncom. Adonan surabi merupakan kombinasi dari tepung beras dan santan yang dipadukan dengan beberapa bahan lainnya. Adonan kemudian dituang ke cetakan tanah liat, barulah taburkan oncom di atasnya. Tutup agar panas merata dan tunggu hingga matang. Setelah beberapa saat, surabi pun siap disajikan. Nah, ini dia hasil berburu takjil Benu di Lawang Rasa. Ada pisang goreng, tahu isi, es dawet, es kopi Demang, kue cubit, surabi kinca, dan surabi oncom. Sebenarnya masih banyak lagi takjil lain food lover, tapi karena rame banget, jadi kita coba ini dulu ya. Makanan beratnya, Benu akan mencicipi nasi goreng otok owok dan paket nasi liwet yang terdiri dari nasi bertabur ikan teri serta aneka macam lauk seperti ayam sambal, kerupuk, lalapan, tahu dan tempe. Tapi nasi liwetnya nggak Benu habiskan sendiri ya. Nanti ada tim Benu yang bantuin habisin. Mumtaz. Alhamdulillah, ini udah waktu buka puasa, lihat kan tadi rame banget. Ini nyebutnya surabi ya. Bagian atasnya tetap oncom ya. Pokoknya kita condong ke ya jalan, ini masih Jawa Barat ya. Tapi Jawa Barat pengaruhnya besar banget di sini. Maksudnya pengaruh ininya. Jadi agak-agak gimana gitu bahasanya, ada ciri khasnya sedikit ya. Kita cobain ya. Surabi atasnya oncom udah oke. Oke, ini ada dua warna ya. Surabi kinca. Mana kincanya? Nah, ini dia kincanya nih. Kayak gini aja, bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Oke food lover, ini dia otok owok. Sebenarnya kayak magelangan ya, cakep ya. Wow, ada ini juga, ada sosis ya. Menunya apa, cara bumbu-bumbunya simpel banget ya. Kayak orang buat nasi goreng biasa, tapi memang tangan sih berbicara ya. Kalau udah gini asik banget ini. Pedes dapet, gurih dapet, udah. Ya ini otok owok saudaranya Magelangan lah udah pokoknya. Cuman komposisi isiannya lebih banyak. Kalau ini kan lebih banyak ada sosis sama sayur dikit. Otok owoknya udah kita cobain, rasanya asik banget, tradisional, bumbu simple. Mumtaz. Kita langsung ke nasi liwetnya ya.
Ada teri Medannya. Wah, mantap men. Ada saudaranya Pak Camat nih, kancingnya Pak Camat. Kancing bajunya Pak Camat. Gedang ini. Apalagi ada tempe tahu sama sambal nih. Wah, guys, dikit aja ya. Dikit aja segini banyak. Ya. Nah, cukup lah. Tetap kan kalau Jawa Barat nggak boleh jauh-jauh dari ini. Lalapan guys. Oke, kita cobain nasinya dulu. Nasi liwetnya ini sadis ini guys, enak banget guys. Jadi nasinya gurih banget, fragrant gitu ya, beraroma gitu. Terus memang kalau dengan adanya teri Medan, dia lebih gurih gitu ya, dominan aja gurihnya, cakep banget. Jadi ayamnya tuh kayak dibacem ya modelnya, mirip-mirip dibacem, tapi ini tipis ya. Jadi ada manis-manisnya, tapi tetap dibakar, di akhir dibakar. Jadi udah dibacem dikit gitu, bumbu bacem kayak manis, terus dibakar. Pecah, daging nyambuk banget, ketemu sama nasi liwet yang pulen banget ya, enak banget ya. Ya ini mungkin salah satu ya, lawang rasa nih memang pintu rasa mau kemana aja ada. Yeah, bukan pintunya Doraemon. Oke. Ya, oke. Dikit lagi ya, guys. Kalau mudik lewat Cirebon, jangan lupa mampir ke rumah makan Lawang Rasa.